Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Ketemu lagi nih. Kita sekarang kayaknya akan belajar bab baru ya. Judul babnya apa ya? Nah, mari kita lihat. Wow, ternyata bab 2 yang akan kita pelajari adalah tentang gerak dan gaya. Sebelum kita belajar tentang gerak dan gaya, jangan lupa ya, subscribe akun MyZ Project dan jangan lupa like, comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan sangat mudah menemukan benda-benda yang sedang bergerak. Contoh, mobil balap yang sedang melaju kencang seperti yang adik-adik tonton ya, dengan gas yang diinjak oleh pengemudi, dengan setirnya yang diputar ke kanan dan ke kiri sehingga membuat mobil itu bisa dengan mudahnya bergerak ke kanan dan ke kiri dan seterusnya. Betul begitu? Nah, kemudian mungkin ada adik-adik yang pernah ke taman bermain dan pernah menaiki roller coaster. Nah, gimana rasanya? Menegangkan kan? Nah, itu juga termasuk dalam gerak. Bahkan nggak cuman itu. Kalau adik-adik pernah naik kereta api, ya, naik kereta api, kereta itu kan bergerak lurus, betul tidak? Kereta bergerak mengikuti jalur rel yang sudah disediakan dan bergerak sampai tujuan. Bukan cuma benda-benda di bumi loh. Bahkan bumi kita pun juga berputar. Wah, Masya Allah. Keren ya, ternyata bukan cuma benda-benda yang ada di dalam bumi, tapi benda-benda yang ada di luar bumi, bahkan bumi kita sendiri juga bergerak. Nah, sebenarnya apa sih gerak itu? Dan apa sih gaya itu? Nah, mari kita simak. Kita tuh sering banget menggunakan kata diam dan bergerak. Betul? Contoh, buku diam di atas meja seperti gambar. Bahkan buku itu berada di atas meja yang diam juga. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa buku dan meja itu diam? Jika posisi benda terhadap lingkungannya tidak berubah terhadap waktu, maka benda itu dikatakan berada dalam keadaan diam. Tapi kalau posisi sebuah benda terhadap lingkungannya berubah terhadap waktu, maka benda itu akan dikatakan bergerak. Contoh, kereta api yang tengah melaju berarti sedang bergerak. Air yang juga sedang mengalir berarti juga sedang bergerak. Ya. Nah, kalau kita mengamati benda-benda yang bergerak, sebenarnya kita akan menemukan satu titik bahwa ternyata setiap benda yang bergerak itu jenisnya beda-beda loh. Contoh kayak mobil yang bergerak lurus di jalan raya dengan gerak kipas angin yang berputar. Nah, ini kan contoh jenis gerak yang berbeda. Cara gerak mereka berbeda. Betul? Nah, ternyata gerak ini ada dua jenis. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Mari kita pelajari satu-satu. Pertama, gerak lurus. Gerak lurus ya berarti bendanya bergerak dalam lintasan yang lurus. Contoh, bola jatuh dari tempat yang tinggi, atau bola ditendang oleh seseorang dari kejauhan, atau contoh lain, kereta yang sedang melaju pada jalurnya. Itu contoh dari gerak lurus. Tapi kalau gerak melingkar, misal kalian pernah nggak naik komedi putar? Nah, itu geraknya melingkar kan? Atau pernah main gangsing? Nah, itu gerak melingkar. Gitu. Jadi, gerak itu ada dua. Gerak lurus dan gerak melingkar ya. Nah, sekarang baru nih, kita akan mempelajari besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Jadi, pada tingkatan SMP, kita hanya akan belajar tentang gerak lurus saja. Ya, di kelas 7 kita akan belajar tentang gerak lurus. Gerak melingkarnya tidak kita pelajari, oke?
fokus pada gerak lurus. Nah, besaran-besaran yang ada pada gerak lurus, contoh, sebuah kereta yang sedang bergerak lurus di relnya pasti memiliki yang namanya kelajuan atau kecepatan tertentu. Betul? Nah, jika kelajuan kereta itu berubah setiap waktu, maka dikatakan kereta itu mengalami percepatan. Nah, ada kelajuan, ada jarak, ada waktu, ada percepatan. Nah, inilah besaran-besaran yang akan kita pelajari. Nah, mari disimak. Oke, pertama kita akan belajar tentang jarak dan perpindahan. Jarak sama perpindahan beda loh. Nah, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda. Bedanya apa ya? Nah, lihat contoh berikut. Rai ingin berangkat sekolah. Ia berjalan ke arah barat sejauh 8 meter. Kemudian ia terlupa ada barang yang tertinggal di rumah. Akhirnya dia berbalik arah dengan jarak 6 meter, kemudian berhenti di tengah jalan. Nah, pertanyaannya, berapa jaraknya, berapa perpindahannya? Ingat pengertian dari jarak. Jarak itu adalah lintasan yang ditempuh suatu benda. Maka total lintasan yang ditempuh Rai itu berapa? Maka 8 meter tambah 6 meter. Ya, berarti 14 meter. Jadi itu namanya jarak. Jumlah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Bagaimanapun belokannya, bagaimanapun arahnya, totalin semuanya. Lalu kalau perpindahan gimana? Nah, perpindahan dari titik akhir ke titik awal, tarik garis. Itu perpindahan. Jadi dari posisi akhir tarik garis ke posisi awal. Ya. Nah, itu panjangnya berapa tuh? Itu namanya perpindahan. Jadi perpindahan itu gampangnya adalah dari posisi akhir, posisi awal, tarik garis. Maka itulah perpindahannya. Nah, kalau dari gambar, total panjang ada 8 meter. Kalau yang sebelah kirinya 6 meter, maka sisanya adalah tinggal dikurang. 8 kurang 6, berarti 2 meter. Maka jaraknya adalah 14 meter dan perpindahannya adalah 2 meter ya. Nah, kita lanjut. Paham kan? Kalau belum paham, boleh tanya di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Ini juga sama, kelajuan sama kecepatan tuh beda. Kalau kelajuan, nah ini adalah perubahan jarak terhadap waktu. Kalau kecepatan, ini adalah perpindahan terhadap waktu. Jadi bedanya tuh kalau kelajuan pakai jarak, kalau kecepatan pakai perpindahan. Ya, maka kelajuan kalau dibuat rumus jadi kelajuan sama dengan jarak per waktu, atau kalau disimbolkan V sama dengan S per T. Begitupun dengan kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu, atau kalau dirumuskan V sama dengan delta S per T. Dengan V adalah kelajuan atau kecepatan, jadi kelajuan sama kecepatan ini simbolnya sama ya. Simbolnya sama-sama V, yang satuannya sama-sama meter per sekon. Kemudian S-nya adalah jarak. Nah, delta S-nya adalah perpindahan, jadi beda tuh. Jarak simbolnya S, perpindahan simbolnya delta S, tapi satuannya sama-sama meter, ya. Kemudian T-nya adalah waktu. Itu kelajuan dan kecepatan. Nah, bagaimana kalau percepatan? Percepatan ini adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, maksudnya apa ya? Apa sih bedanya percepatan sama kecepatan? Simpelnya gini, jika kamu bergerak, itu otomatis kamu mengalami kelajuan atau kecepatan. Nah, kalau ketika kamu berjalan, misalnya kamu lagi berlari cepet, terus tiba-tiba kamu kecapean, akhirnya kecepatan lari kamu menurun. Berarti kecepatannya berubah dong. Nah, kalau mengalami perubahan kecepatan, maka otomatis kamu mengalami yang namanya percepatan.
Jadi bedanya itu tuh ya. Kalau lagi bergerak, kamu mengalami kecepatan. Kalau kecepatannya berubah, berarti kamu mengalami percepatan. Nah, dari pengertiannya, maka percepatan bisa dirumuskan sebagai perubahan kecepatan per total waktu. Atau kalau disimbolkan, A sama dengan V per T. Ya, dengan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Dan T-nya adalah waktu. Ya, jadi kecepatan sama percepatan satuannya jangan sampai ketuker tuh. Kecepatan S-nya 1, percepatan S-nya kuadrat. Oke? Nah, pertemuan kali ini kita hanya akan belajar tentang prolog gerak lurus dan besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Apa aja tadi? Jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan terakhir percepatan. Ya. Nah, next kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Apa itu GLB dan GLBB? Nah, rahasia dong. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sebelum tutup videonya jangan lupa ya di subscribe biar kakak makin semangat nih bikin video buat kamu ya. Nah, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.